warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penasehat Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bapak Edi Saputra, kita doakan beliau dengan berkat khatmul Quran dan dengan berkat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak Edi Saputra sekeluarga diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala musibah, bala dan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala beserta keluarganya di dunia hingga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, para guru-guru, para ustadz-ustadz, wabil khusus kepada Ustadz Abdul Muti, hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersama-sama di malam hari ini memulai acara rutinan kita setiap bulan sekali, yaitu khatmul Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah memberikan kita pertolongan dengan kita menyebarkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana minggu kemarin kita setiap minggu sebelum membaca kitab fikih, yaitu kitab tasawuf, minggu berikutnya membahas tentang hadis keluarga. Jadi kebetulan malam hari ini waktunya hadis keluarga. Jadi minggu depan berarti ilmu tasawuf. Cuma malam ini fikihnya libur karena acara khatmul Quran. Minggu kemarin atau 2 minggu lalu kita sudah sampai fasal pertama. Ya, fasal pertama. Fasal pertama melampirkan nama kitab-kitab yang menerangkan keutamaan dan kelebihannya Baiti Rasul atau keluarganya dan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kitab-kitab yang menerangkan tentang hal itu banyak sekali, di antaranya yang disebutkan di sini yaitu kitab Ihya'ul Mayyit bi Fadaili Ahlil Bait, karangan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, dan kitab Dakhairul Uqbah fi Fadaili Dawil Qurbah, karangan Al-Imam At-Tabari, dan kitab Jawahirul Iqdain, karangan As-Sayyid As-Samhudi, dan kitab As-Sawa'iqul Muhriqah, karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, dan kitab Tadhkiratul Mu'minin bi Ba'di Huquqi Dzurriyyati Sayyidil Mursalin, karangan As-Sayyid Abdullah bin Umar, dan kitab Masyarikul Anwar As-Saniyah bi Fadaili Dzurriyyati Khairil Bariyah, karangan As-Sayyid Ahmad Dahlan, Mufti Asy-Syafi'iyah di kota Mekah, dan beberapa kitab lain yang tidak disebutkan di sini, serta hadis-hadis yang ditujukan dicantumkan dalam risalah ini diambil dari kitab-kitab yang telah disebutkan di atas. Fasal pertama ini Al-Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi memaparkan tentang kitab-kitab yang menerangkan tentang kemuliaan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Dan beliau mengambil dari kitab-kitab yang mu'tamad, kitab-kitab yang disusun oleh ahli-ahli hadis seperti Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau ini
pakar dari hadis. Dan pernah Al-Habib Ali Al-Habsyi, beliau bercerita tentang Al-Imam Jalaluddin Asyuti. Kata Habib Ali, pengarang Simtud Durar, Imam Suyuti, yakni Imam Jalaluddin Asyuti, beliau ahli hadis, beliau mumpuni dalam hadis, diberi futuh, diberi laduni oleh Allah Subhanahu wa taala karena cintanya, muhibbinya kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang inilah salah satu kunci kita untuk mendapatkan kecintaan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali kitab-kitab yang muktamad, kitab-kitab yang dikarang oleh tokoh-tokoh hadis dari ilmu-ilmu tentang kemuliaan dan wajibnya kita mencintai Ahlul Bait Nabi Muhammad, namun tidak menjadi jaminan kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cinta kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana ulama-ulama Yahudi, orang Yahudi, mereka ini cinta sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka cinta terhadap nabi-nabinya. Mereka iman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kesalahan mereka enggak mau mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka paham dengan Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka orang-orang Yahudi kenal banget terhadap Nabi Muhammad SAW. Namun walaupun mereka kenal, walaupun mereka tahu tentang wajibnya cinta terhadap Nabi Muhammad, karena hidayah nggak masuk kepada mereka, maka tertutup, tetap dia nggak cinta, tidak mengakui terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab mereka mengaku cinta Allah. Padahal bukti cinta terhadap Allah Subhanahu Wa Taala yaitu cinta Nabi. Kita mengaku cinta Allah ketika nggak mengakui Nabi Muhammad. Ketika tidak mencintai Nabi Muhammad, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang Yahudi. Orang Yahudi ngaku cinta Allah. Orang Yahudi ngaku cinta terhadap nabi-nabinya. Orang Yahudi beriman dengan kitabnya. Ketika mereka mengingkari Nabi Muhammad, maka dihapus semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dianggap cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan keluar dari agama Islam. Begitu pula dengan umat-umat Nabi Muhammad. Berapa banyak kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama dari muhaddisin, yang diambil dari hadis Nabi Muhammad, yang diambil dari Al-Quran, kewajiban tentang mencintai keluarga Nabi Muhammad, cuma semua itu enggak menjamin untuk seseorang mencintai apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya hidayah yang bisa menjadikan seseorang di samping dia paham, kemudian dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cinta kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Seandainya tanpa kitab-kitab ulama ya, yang begitu luar biasa menerangkan tentang kemuliaan wajibnya cinta kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad, atau hadis-hadis yang begitu banyak dan Nabi Muhammad, satu dalil aja cukup dalam Al-Quran. Seandainya orang tersebut diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurbah. Satu dalil aja. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah cukup. Namun kalau Allah tidak memberikan hidayah, berapa hadis yang kita hafal, berapa kitab yang kita tahu, tetap nggak bakal dia akan menjalankan apa yang ia tahu. Kenapa? Karena tidak diberi daya oleh Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita dengan kita membaca hadis keluarga ini, mudah-mudahan Allah bukakan kita untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad. Sebab bukti kita cinta terhadap Nabi Muhammad yaitu cinta terhadap keluarga Nabi Muhammad SAW. Makanya wasiat guru kita, guru sekumpul, ya, wasiat guru sekumpul, kita itu mesti punya kitab ya yang berhubungan dengan keluarga Nabi Muhammad.
agar kita nggak salah. Ini wasiatnya guru sekumpul. Kita paling nggak punya kitab yang membahas tentang keluarga Nabi Muhammad agar kita paham. Dan itu pun masih belum menjamin untuk kita cinta. Sebab datangnya cinta itu dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari orang yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti guru sekumpul, kecuali mereka sempurna dalam cinta terhadap Nabi Muhammad. Orang kalau sudah sempurna cinta Nabi Muhammad, maka diakui cintanya oleh Nabi, maka jelas mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mendapatkan cinta dari Allah, maka diangkat derajatnya Allah Subhanahu wa taala menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala seperti guru sekumpul. Kita tahu bagaimana guru sekumpul. Tidak ada satupun wali-wali Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka itu cinta kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad. Seperti guru sekumpul. Saya pernah mendapatkan beberapa cerita tentang guru sekumpul dari orang yang memang tahu persis dari beliau, bukan kata-katanya. Jadi memang yang apa ya, yang melakukan. Ya, dulu saya punya teman, ya bukan teman, ya di Petung itu namanya Haji Asnawi. Haji Asnawi ini biasa ke guru sekumpul karena mengantarkan Kiai Marzuki. Kiai Marzuki Handil. Jadi setiap Kiai Marzuki Handil mau ke guru sekumpul, pasti nelpon Haji Asnawi, Petung. Maka Haji Asnawi ini mengantarkan Kiai Marzuki ke sekumpul. Ya, orangnya sudah meninggal, mudah-mudahan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW di ampun dosa-dosanya. Beliau pernah cerita sama saya, Bib, katanya, saya pernah diajak Kiai Marzuki ke guru sekumpul. Kebetulan di tempatnya guru sekumpul ada beberapa habaib yang datang kepada beliau. Bagaimana akhlaknya guru sekumpul? Memang pantas kalau mendapatkan derajat yang tinggi di Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya tahu cerita ini persis dari yang memang orangnya tahu gitu, di hadapan matanya beliau melihat, bukan kata-katanya. Haji Asnawi ini cerita ketika sampai di rumah guru sekumpul sama Kiai Marzuki tadi, ada beberapa habaib datang kepada beliau. Habis itu dijamu oleh guru sekumpul, dikasih makan. Dikasih makan, ya mungkin ya istimewa, kambing, ya nggak bakalan guru sekumpul jamin tamunya itu, apalagi habaib pakai haruan nggak mungkin, atau papuyuk nggak mungkin. Ya guru ya, nggak bakalan haruan atau papuyuk. Ketika selesai makan, kata Haji Asnawi ini beliau melihat sendiri, wallahi katanya, wallahi bib katanya, cerita sama saya. Jadi cerita ini sahih, ya sahih, sebab yang melihat langsung bersangkutan. Setelah makan, guru sekumpul ini membawa kobokan, satu. Setelah itu kobokan tadi dihadapkan ke Habib satu. Habib ini apa? Cuci tangan. Habis itu pindah satunya, cuci tangan. Habis itu pindah satunya. Setelah itu diminum oleh guru sekumpul. Ini wallahi kata Haji Asnawi, wallahi bib. Wallahi bib. Jadi air bekas cucian tangannya Habib tadi langsung diminum oleh guru sekumpul. Wallahi bib, saya lihat dengan mata sendiri bib. Nah, inilah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan kecintaan dari Nabi Muhammad. Kenapa? Memuliakan Ahlul Bait Nabi Muhammad, tanda memuliakan Nabi Muhammad. Tidak ada satupun wali. Ya Hamid, bagaimana ya Hamid? Luar biasa. Tidak ada satu habaib yang di Pasuruan kecuali mereka tahu bagaimana akhlaknya Ki Hamid kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Ya Hasan Genggong, luar biasa. Baunya habaib tahu. Makanya kalau ada Habib ngaku-ngaku, ya. Kalau guru ke Yayasan Genggong nggak bakal bisa. Kenapa? Karena Yayasan Genggong baunya habaib itu tahu. Oh ini baunya habaib, bukan. Ini aku aja. Nah, ini. Dan guru sekumpul ini memang dulu keliling kota Jawa, keliling Jawa ke Yai Hamid, ke Yayasan Genggong, ke Mangli, dikelilingi oleh guru sekumpul. Ini ke wali-wali datang semua guru sekumpul. Nah,
Di antara wasiat guru sekumpul, paling enggak kita harus punya kitab ini. Ya, sebab siapapun ngaku cinta Nabi, kok dia enggak cinta kepada salah satu ahlul bait Nabi Muhammad, ditolak cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tujuan kita ini mempelajari kitab ini, ya. Pertama, yaitu memang perintah dari Allah agar kita tahu tentang kemuliaan ahlul bait Nabi Muhammad. Yang kedua, ngikutin guru sekumpul. Wasiatnya guru sekumpul, paling enggak kita harus punya satu kitab yang membahas tentang keluarga Nabi Muhammad.